Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu dalam mata kuliah manajemen pemasaran dengan materi adalah tentang positioning merek ya. Sebentar, saya akan segera share materinya. Dengan materi ya, membentuk positioning merek ya. Membentuk positioning merek. Oke. Sekarang Ibu akan jelaskan. Ya. Kalau sebelumnya kita bahas tentang ekuitas merek. Sekarang kita bahas positioning merek. Pemahamannya adalah positioning merek adalah tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan akan mendapat tempat khusus dalam pikiran pasar sasarannya, yaitu dalam pikiran konsumen yang ada di pasar. Tujuannya untuk apa? Untuk menempatkan merek produk tersebut dalam pikiran konsumen, memaksimalkan manfaat potensial bagi perusahaan, meletakkan. Jadi positioning merek itu adalah bagaimana cara menempatkan merek di hati para calon dan para pelanggannya. Oke. Di sini ada dua pilihan ketika mau meletakkan merek. Mau cara PUD atau mau cara PUP. Kalau PUD, titik perbedaan itu adalah begini. Bagaimana meletakkan atribut atau manfaat secara kuat diasosiasikan konsumen dengan suatu merek dinilai positif, diyakini tidak dapat ditemukan kesamaan pada merek pesaing. Jadi hanya satu. Jadi merek itu hanya untuk produk tersebut. Ya, satu. Atau mau dua. Ini berbeda. Kalau produk ini asosiasinya yaitu sebaliknya asosiasi-asosiasi yang tidak mesti unik untuk merek, tetapi dapat dimiliki bersama dengan merek yang lain. Mempunyai dua bentuk, yaitu titik prioritas kategori, titik prioritas kompetitif. Jadi bisa satu produk memiliki dua merek gitu, yaitu bentuk kerja sama ya. Satu produk, misalnya di sini ini kita menggunakan perbankan atau gini, atau Wuling ya. Wuling itu teknologinya dari Amerika, tapi desainnya, arsitektur dari mobilnya desain arsitekturnya itu dari Cina, atau sebaliknya, Ibu lupa ya, mohon maaf. Tapi produk Wuling itu dimiliki, merek Wuling itu dimiliki oleh dua negara, Amerika dan Cina, karena memang di situ isinya dua negara, itu salah satu contohnya. Jadi tidak untuk satu. Mengembangkan dan mengkomunikasikan strategi positioning. Bagaimana mau memilih POP atau memilih POD? Ya, titik prioritas atau menetapkan tersendiri, spesifikasi tersendiri, silakan. Nah, bagaimana relevansinya, bagaimana kelayakannya, bagaimana kemampuan berkomunikasinya nanti, apakah bisa menghantarkan sesuai keinginan daripada konsumen dan calon konsumen. Strategi pemasaran sesuai siklus hidup bukan hidup ya, ini hidup produk, yaitu satu, produk mempunyai usia terbatas. Penjualan produk melalui tahap-tahap berbeda, setiap tahap memiliki tantangan, peluang, dan masalah berbeda bagi si penjual, berbeda-beda. Laba naik turun pada berbagai tahap siklus hidup produk. Produk memerlukan strategi pemasaran, keuangan, manufaktur, pembelian, sumber daya manusia yang berbeda pada setiap tahap siklus hidup. Jadi namanya perusahaan menciptakan suatu produk itu siklusnya turun naik, dan bagi si pengusaha, bagi perusahaan sebagai produsen itu harus tanggap. Contoh begini, Indofood itu dulu menciptakan mie instan itu Supermie dan Sarimi. Berkembangnya waktu terus muncul, itu kan turun. Menciptakanlah produk daripada Indomie. Kemudian muncul lagi namanya mie sedap terus. Bagaimana? Supaya apa? Karena produk itu ada usia. Ya, maka harus inovasi dan kreativitas. Ini siklus hidup produk ya.
ada pengenalan. Nah, kalau pengenalan strateginya seperti apa mereknya? Pertumbuhan, ada kedewasaan, ada penurunan. Nah, supaya tidak menurun, bagaimana mempertahankan? Contoh seperti Indofood, sampai ditelan masa, apapun makanannya, apapun minumannya, makanannya Indofood. Mau Sarimi, mau Supermi, mau Indomie, mau mie sedap, tetap judulnya merek Indofood. Ya, produk produksinya Indofood. Strategi pemasaran sesuai siklus hidup produk. Ya, bukti konsep siklus hidup produk yaitu konsep PLC membantu pemasaran menerjemahkan dinamika produk pasar. Serta harus melakukan perencanaan dan pengendalian, melakukan peramalan di awal, ya. Kritik terhadap siklus hidup produk. Teori PLC juga dapat kritik, mereka mengklaim bahwa bentuk dan durasi pola siklus hidup terlalu beragam untuk dikendalikan dan bahwa pasar jarang dapat mengatakan pada tahap apa produk mereka berada. Kemudian dievaluasi, ya. Ini menurut teori seseorang, nggak usah terlalu dini. Yang penting positioning merek itu adalah cara bagaimana menempatkan merek sesuai dan selalu diingat oleh konsumennya. Strategi pemasaran harus diketahui bagaimana tahap pertumbuhannya, bagaimana strategi pemasaran ketika tahap dewasaan, bagaimana strategi pemasaran ketika tahap penurunan. Itu harus jelas, ya, nanti dibahas di berikutnya. Modifikasi program pemasaran. Ya. Modifikasi program pemasaran itu bisa menjadikan harga sebagai strategi, bisa menjadikan distribusi, saluran distribusi sebagai strategi, bisa menjadi kekuatan iklan, bisa menjadi strategi promosi, bisa menjadikan penjualan personal dan pelayanan, dan seterusnya, tergantung dan kondisional. Tidak bisa satu bagus untuk produk yang lain, belum tentu bagus untuk produk berikutnya. Ya, dengan membentuk positioning merek, kita dapat mengetahui tahapan dalam merancang dan menawarkan cita perusahaan melalui strategi pemasaran sesuai siklus hidup produknya. Oke, itu penjelasan dari Ibu. Semoga bermanfaat, ya. Ibu selalu ingin bermanfaat untuk kalian. Sama-sama berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kita panjang umur, kesehatan dan keselamatan dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada salah kata dan sikap serta kekurangan dalam penjelasan.